Mereka rela bayar berapa saja untuk membeli barang yang pernah disentuh, dipakai atau dipegang oleh orang yang mereka cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukru lillah. Marilah selalu kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya hingga kita tak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga salawat dan salam tak lupa pula untuk selalu kita sanjungkan kepada pemimpin kita, pemandu kita, manusia yang telah Allah takdirkan paling besar jasanya kepada kita
sehingga paling berhak menerima bakti kita di antara seluruh hamba dan manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliaulah dan melalui beliaulah segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah sampaikan dan anugerahkan kepada kita. Karena itu tak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan dan menetapkan hati kita dalam keimanan, keislaman, bahkan keihsanan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita Allah kumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, setidaknya ada dua syiar besar Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban, kedua-duanya mengajarkan kepada kita untuk rela berkorban demi Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, setiap yang berhaji mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan segala urusan dunianya hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ibadah haji kita diajarkan untuk rela berkorban dan mengorbankan segalanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberi kita segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan dengan ibadah kurban, kita pun diajarkan untuk rela berkorban. Apa yang kita korbankan dalam ibadah kurban? Marilah kita tengok sekilas bagaimana latar belakang ibadah kurban yang Allah syariatkan dalam agama kita ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita semua telah tahu bahawa ibadah kurban salah satunya dilatar belakangi oleh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengorbankan sesuatu yang paling ia cintai di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putranya Nabi Ismail alaihi salam, yang telah berpuluh-puluh tahun ia nantikan dan ia harapkan, dan saat itu pun ia baru bertemu lagi dengan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menambahkan kelahiran putra, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tetapi justru saat itulah Allah uji bukti kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah minta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan hal yang paling dicintainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk mau mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk mau mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai sekalipun untuk Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling kita cintai saja kita rela korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang berada di bawah yang paling kita cintai, tentu akan lebih mudah lagi kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan ini tidak lain dituntut dari kita sebagai bukti keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjebak, kita terjerumus, atau kita terperosok dalam golongan hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri cak langsung dalam firman-Nya dalam surah Al-Ma'un sebagai pendusta agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Apakah kau tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu adalah orang yang tidak mau mendorong penyantunan terhadap fakir miskin. Kalau kepada orang miskin saja tidak peduli, apatah lagi kepada orang fakir. Dan berani menghardik atau membentak kepada anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah dengan tegas dalam firman-Nya tersebut menyatakan bahwa orang yang melakukan salat pun, walaupun salatnya setiap waktu dilaksanakan, tetapi kalau dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya tidak ada kepedulian kepada fakir miskin dan anak yatim, maka Allah dengan tegas, itulah yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Artinya, siapapun yang betul-betul mempercayai ajaran agama ini dengan benar, maka pasti di dalam hatinya akan ada kepedulian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena siapapun yang betul-betul sempurna mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ia pun akan mencintai segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun akan mencintai semua karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang betul-betul mencintai Allah, maka ia pun pasti akan mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mungkin secara sekilas kita dapat berkaca, kita dapat bercermin, dan kita dapat melihat bagaimana tingkah pola orang yang begitu mengidolakan, yang begitu menggandrungi dan begitu mencintai artis kesukaan mereka. Maka mereka tidak hanya mencintai sang artis, tapi mereka cintai pula semua lagu yang menjadi karya sang artis. Mereka cintai pula segala sesuatu yang menjadi milik sang idola mereka. Bahkan tidak hanya barang-barang yang dimiliki oleh idola mereka, sekedar barang yang pernah disentuh atau dipakai oleh idola mereka pun mereka sangat cintai dan sukai. Mereka rela bayar berapa saja untuk membeli barang yang pernah disentuh, dipakai atau dipegang oleh orang yang mereka cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, siapapun yang betul-betul telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ia betul-betul memiliki cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan mencintai semua perbuatan Allah, semua karya Allah, semua ciptaan Allah, semua makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia mencintai hamba Allah, maka ia pasti peduli kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia pasti mengasihi dan menyayangi semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi hamba-hamba Allah yang sama-sama beriman dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
ada sebuah kisah yang insya Allah dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ada seorang ahli tahajud yang bertahun-tahun ia tidak pernah absen salat tahajud, apalagi salat berjamaah 5 waktu di masjid. Suatu ketika ia bangun malam, ia berangkat menuju sumur untuk bersuci. Tiba-tiba ia melihat ada sesosok makhluk berdiri dekat bibir sumur, dan ia pun bertanya, "Siapakah Tuan?" "Saya adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala." "Apa yang Allah perintahkan kepadamu?" "Saya diperintahkan untuk mencari hamba-hamba pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan orang itu melihat bahwa sang malaikat memegang sebuah buku besar. Maka orang itu pun bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah itu yang ada di tanganmu?" "Inilah buku catatan daftar hamba para pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala." "Wahai malaikat, sudilah kiranya kau lihat apakah namaku tertulis di dalam daftar itu." Malaikat buka bukunya, telusuri satu persatu, dan ternyata tidak ada nama sang ahli tahajud itu. Sang ahli tahajud itu masih penasaran. "Tolong coba periksa sekali lagi, mungkin saja tadi terlewat." Diperiksa lagi oleh sang malaikat dan tetap nama sang ahli tahajud tidak tertulis dan terdaftar dalam buku itu. Lalu sang malaikat pun mengungkapkan, "Wahai fulan, aku tahu engkau bertahun-tahun rela bangun, bahkan di malam yang dingin engkau tetap mengambil air yang dingin untuk berdiri salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala banyak orang lain yang nyenyak dan lelap tertidur. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah tanganku untuk menulis namamu dalam daftar buku ini." Kagetlah sang hamba, betapa ia telah bertahun-tahun rela bangun di tengah malam, walaupun di malam yang dingin saat orang yang lain senang berselimut. Ia pun bergetar, jatuh lemas. Lalu ia bertanya, "Wahai malaikat, apakah kiranya yang menjadi penyebab Allah mencegahmu untuk menulis namaku?" Sang malaikat menjawab, "Engkau bertahun-tahun memang terus bangun malam, tetapi di sekitarmu, di sekelilingmu ada orang yang sakit, engkau tidak jenguk. Ada orang yang lapar, engkau tak beri makan. Berarti ia belum betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia belum mencintai makhluk buatan karya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya tersadarlah sang ahli tahajud dan kemudian mengubah sikapnya untuk lebih peduli, mengasihi dan menyayangi seluruh hamba, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimanakah misalnya ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus, ketika kita ingin berkurban, menyembelih hewan kurban, alhamdulillah Allah beri kecukupan rezeki kepada kita untuk membeli hewan sembelihan. Tetapi tiba-tiba datang saudara kita memohon bantuan dan pertolongan karena butuh sesuatu yang mendesak. Mungkin karena ada keluarganya yang sakit, bahkan mungkin sudah kehabisan bahan makanan di rumahnya, atau berbagai keperluan mendesak lainnya. Apakah yang akan kita lakukan? Kalau kita bantu saudara kita, maka kita tidak akan bisa berkurban karena kita tidak punya kelebihan sisa uang lagi. Lain halnya kalau memang kita masih banyak kelebihan, kita bisa bantu saudara kita juga, dan kita pun tetap bisa menyembelih hewan kurban kita. Tetapi bagaimana saat kondisi kita terbatas?
Alhamdulillah ada uang buat beli sembelihan kurban, tetapi saudara kita butuh bantuan. Maka manakah yang kita pilih? Berkurban atau berkorban untuk saudara kita? Dalam sebuah kisah disebutkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, beliau suatu saat selesai melaksanakan manasik haji. Dalam keadaan lelah beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi melihat dua orang malaikat berdialog. Yang satu berkata, "Berapakah jumlah jamaah haji tahun ini?" Kawannya menjawab, 600.000 orang. "Berapakah yang diterima ibadah haji di antara mereka?" Malaikat lainnya menjawab, "Tak satu pun dari mereka ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." 600.000 orang datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai kesukaran perjalanan yang mereka lewati dan hadapi, tapi ternyata tak satu pun dari mereka ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat kemudian melanjutkan, namun ada satu orang yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ia tidak jadi berangkat haji. Ada satu orang yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ia tidak jadi berangkat haji. Bahkan justru karena orang inilah Allah pun akhirnya menerima pula ibadah haji 600.000 itu. Berkat keberkahan satu orang yang diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang mendengar pun bertanya, siapakah orang itu? Ia adalah Ali bin Al-Muwaffaq yang tinggal di Damaskus, seorang tukang sol sepatu di Damaskus. Begitu bangun dari tidurnya, Ibnul Mubarak pun tidak langsung pulang ke kampung halamannya, tapi ia berangkat menuju Damaskus, ingin bertemu dengan Ali bin Al-Muwaffaq. Singkat cerita, bertemulah ia dengan Ali Al-Muwaffaq setelah bertanya ke sana kemari, adakah yang tahu tukang sol sepatu bernama Ali bin Al-Muwaffaq? Lalu diceritakanlah oleh Ali bin Al-Muwaffaq bahwa sudah berpuluh-puluh tahun ia menahan kerinduan untuk datang ke Baitullah. Setiap tahun ia mendengar ucapan talbiyah, hatinya tersentuh rindu ingin segera berhaji ke Baitullah. Ia pun menabung selama puluhan tahun. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahkan sampai 40 tahun ia menabung. Ia kumpulkan hasilnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya di tahun itu cukuplah bekalnya untuk berangkat haji. Tetapi pada suatu malam istrinya yang sedang hamil ngidam karena mencium aroma masakan yang begitu lezat, dan istrinya bilang ke suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau mencium aroma yang lezat ini?" "Ya." "Tolonglah kau carikan dan mintakan sedikit untuk." Berangkatlah Ali bin Al-Muwaffaq mencari sumber aroma masakan yang lezat ini, dan akhirnya ketemu. Ternyata masakan yang lezat itu berasal dari sebuah gubuk yang sudah reot. Ia hampiri dan ia masuk, dan ia dapati seorang janda dengan 6 orang anak yatim. Sang janda sedang memasak, dan ia pun memohon dengan santun agar bisa diperkenankan meminta walaupun sedikit, bahkan kalaupun harus bayar, ia rela membayar berapa saja asalkan ia dapat untuk istrinya yang sedang mengidam. Tapi apa kata sang janda? "Mohon maaf Tuan, tidak bisa. Tidak bisa, sedikit saja, tidak bisa Tuan." "Kenapa?" "Karena makanan ini halal buat kami, tapi haram buat Tuan." Ali tentu heran, bagaimana mungkin kita sama-sama orang Islam, tapi kok bisa ada makanan yang halal buat dia dan haram buat aku?
Memang kenapa? Akhirnya dengan terpaksa sang janda bercerita, beberapa hari ini kami tidak makan. Lalu tadi kami menemukan ada bangkai keledai, maka kami ambil sedikit dagingnya untuk sekedar menyambung hidup kami. Karena itulah makanan ini halal buat kami, tapi haram buat Tuhan. Akhirnya Ali bin Al-Muwaffaq pulang kembali ke rumahnya dan mengabarkan hal itu kepada istrinya, dan mereka sepakat untuk memberikan harta yang telah disiapkan dan ditabung selama berpuluh-puluh tahun untuk didermakan kepada janda sekeluarganya. Semua biaya hajinya akhirnya diberikan. Gunakanlah, silahkan untuk keperluan keluargamu, dan gunakanlah untuk modal usahamu sehingga keluargamu tidak kelaparan lagi. Karena itu ia tidak jadi berangkat haji, tetapi justru ialah satu-satunya orang yang ibadah hajinya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia telah membuktikan cinta sejatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ثبتنا على الإسلام وثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإحسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله